ya. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Demi Allah, saya tidak ada maksud sedikit pun mendiskreditkan orang Kalimantan. Karena Edi Mulyadi, Dede Budiarto sebut Azam Khan bakal dikerangkeng, bereaksi begini. Ada kebijakan yang dia tidak suka, yang seharusnya dia kritik dengan cara yang cerdas. Karena dia sudah ngaku salah. Nggak bisa, ini biarkan berjalan. Karena sudah ada yang melaporkan belasan ke kepolisian, biarkan saja, bahkan sudah ditarik. Inginnya Pak Taufik seperti apa ini langkah hukumnya? Ini harus diproses secara hukum sesuai aturan yang ada. Dalam konteks bahasa itu, sebenarnya konteks bahasa yang disampaikan saya itu faktanya pada diri saya. Saya pindah sama dengan monyet. Saya pindah sama dengan monyet karena situasionalnya masih waktu itu adalah hutan. Kalau saya sebagai manusia hidup di hutan sendiri tidak ada bangunan, maka konteksnya saya sama dengan monyet. Meskipun saya tidak lahir dan besar di Kalimantan, sebagai wakil rakyat yang dari Kalimantan, saya merasa terhina. Dalam konstruk hukum harus dipahami apa yang saudara Edi sampaikan itu sebenarnya terlindungi oleh pasal 28 huruf I. Kebebasan menyatakan pendapat. Kebebasan seseorang mengungkapkan pendapat itu terbatasi oleh kebebasan orang lain. Tidak boleh dia melanggar kebebasan orang lain. Jadi jangan dikira hanya bilang maaf dan it's okay, lalu cari pembenaran. Maksud gua kan begini, nenek lo. Itu maksud lo, jangan paksa gua ke dalam alam pikiranmu. Anda tidak bisa memaksa orang Kalimantan Buntut perkara Edi Mulyadi berimbas kepada Azam Khan. Azam Khan adalah orang yang berada di sebelah Edi Mulyadi ketika video viral ujaran kebencian viral di media sosial. Dalam video pengacara keluarga Dodi Triyono dalam kasus pembunuhan Pulau Mas yang sempat menggemparkan publik pada 2017 lalu itu juga melontarkan kalimat yang menyinggung masyarakat Kalimantan. Ia menyebut hanya monyet yang ingin tinggal di Kalimantan. Untuk diketahui pernyataan Azam Khan terlontar pasca dirinya ditanya oleh Edi Mulyadi soal kesanggupan ia untuk pindah ke ibu kota negara baru di Kalimantan Timur. Dengan gamblang ia mengaku tidak ingin. Mana mau dia tinggal di gunung sehari pindah ke Kalimantan pada jam sana untuk beli rumah di sana, mana mau? Ungkap Edi Mulyadi dalam video yang beredar di berbagai media sosial itu. Hanya monyet celetuk Azam Khan memotong pernyataan Edi Mulyadi. Hanya monyet celetuk Azam Khan memotong pernyataan Edi Mulyadi yang disertai dengan tawa orang-orang dalam forum tersebut. Kekinian Azam Khan juga ikut diperiksa oleh pihak kepolisian, statusnya masih saksi dan dirinya dipanggil Barreskrim Polri. Namun fakta lain ditemukan. Dede Budiarto memberikan cuitannya di akun Twitter pribadinya @kangdede78. Ia yang juga merupakan komisaris PT Pelayaran Nasional Indonesia itu menjelaskan bahwa Azam Khan akan ditahan pada minggu-minggu ini. Nyusul Edi Mulyadi masuk rangkaian minggu ini, jelasnya dikutip Minggu 6 Februari 2022. Warganet yang melihat cuitan tersebut ramai memberikan komentar. Mereka menyebut bahwa nyali Azam Khan hanya sedikit. Mereka juga menghubungkan profesi pekerjaannya yang seorang pengacara itu. Sebuah video yang memperlihatkan pendakwa Ustaz Irwan Syaifullah menentang Presiden Jokowi untuk adu data soal ibu kota negara atau IKN baru di Kalimantan viral di media sosial. Video Ustaz Irwan Syaifullah tentang Presiden Jokowi adu data soal IKN itu viral usai diunggah pengguna Twitter OneRoyal86. Seperti dilihat pada Sabtu 5 Februari 2022. Dalam narasi cuitannya, netizen itu menyebut Ustaz Irwan Syaifullah sebagai pihak yang disebutnya sebagai istilah kadrun. Menurut sang netizen, para kadrun itu mati-matian menolak ibu kota baru tetapi malah mengusulkan Anies Baswedan jadi kepala otorita IKN. Kadrun pengen adu data, sampai kayak kesurupan gitu. Mereka mati-matian menolak IKN tapi ada yang mengusulkan Anies Baswedan jadi kepala otorita IKN. Tweet netizen OneRoyal86. Dilihat dari video itu tampak Ustaz Irwan Syaifullah menentang Jokowi dan pihak DPR untuk adu data soal IKN baru. Berani untuk adu data, wahai Pak Jokowi, wahai DPR dan seluruh rakyat di sini, ayo kita adu data, ujar Irwan Syaifullah. Menurutnya, apa yang disampaikan wartawan senior Edi Mulyadi bukanlah main-main, melainkan karena kecintaannya terhadap negara agar Indonesia tidak dikuasai oleh oligarki yang bisa merugikan rakyat. Apa yang disampaikan oleh Bung Edi ini nggak main-main, apalagi banyolan, semata-mata karena kecintaan ke negeri ini jangan sampai dikuasai oleh oligarki dan merugikan rakyat, tuturnya. Lebih lanjut, Irwan Syaifullah kembali menentang Jokowi untuk adu data soal investasi di IKN yang menurutnya berasal dari pihak negara-negara asing.
Dari tantangan adu data ternyata investasinya itu ada yang dari asing, dari Amerika, Uni Emirat, Uni Eropa, RRC Jepang tegasnya. Sebuah video yang memperlihatkan seorang aktivis 98 bersama advokat Muslim Ahmad Khazinuddin bersumpah demi Allah bahwa pemindahan ibu kota negara atau IKN ke Kalimantan adalah kezaliman viral di media sosial. Video aktivis 98 bersama Ahmad Khazinuddin bersumpah soal pemindahan IKN ke Kalimantan itu viral usai diunggah pengguna Twitter Bambang Mulyono 2 seperti dilihat pada Sabtu 5 Februari 2022. Dalam narasi cuitannya, netizen itu melontarkan sindiran memohon terhadap sumpah yang diucapkan aktivis 98 soal pemindahan ibu kota negara tersebut. Genggam tangan, erat-erat kita melangkah, dekap padaku, mari kita lanjutkan cerita, hari esok, tweet netizen Bambang Mulyono 2. Dilihat dari video itu, tampak aktivis 98 tersebut bersama Ahmad Khazinuddin dan sejumlah orang lainnya tengah menggelar konferensi pers. Sang aktivis reformasi itu pun lantas meminta kepada semua orang dalam video itu untuk mengangkat dan menggenggam tangan mereka ke atas serta mengikuti ucapannya. Teman-teman sekalian, genggam tangan semuanya dan ikuti kata-kata saya, ujar aktivis 98 itu. Ia pun lantas berteriak mengucapkan sumpah demi Allah bahwa pemindahan IKN dari Jakarta ke Kalimantan Timur merupakan bentuk kezaliman. Menurutnya, pemindahan IKN ke Kalimantan itu hanya untuk kepentingan oligarki pihak asing maupun Cina. Hari ini demi Allah dan Rasulullah, kami yakin bahwa pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Kalimantan Timur adalah kezaliman hanya demi kepentingan para oligarki asing, teriaknya. Maka dari itu, aktivis 98 tersebut menegaskan menolak pemindahan IKN ke Kalimantan dan menyerukan agar syariah Islam dikembalikan untuk kemaslahatan umat muslim maupun non-muslim. Oleh karena itu, mari kita kembalikan pernyataan semuanya untuk syariah Allah, untuk kemaslahatan muslim maupun non-muslim, tugasnya.